Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Parman, CGB Angkatan 11 dari Kabupaten Wonosobo. Pada kali ini saya ditemani oleh Ibu Siti Hafijah. Beliau adalah guru kelas 1 dari SD Negeri 2 Wonosari, Kecamatan Kaliajar, Kabupaten Wonosobo. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu Siti. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelumnya nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran di kelasnya Bu Siti. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti akan Bu Siti laksanakan di kelas. Ya. Kita melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Siti melakukan pembelajaran agar lebih siap percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada muridnya. Kemudian ada beberapa pertanyaan untuk Bu Siti. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan Bu Siti capai. Pada pembelajaran ini tujuan yang akan saya capai adalah menunjukkan aturan di rumah dan di sekolah serta menuliskan sikap mematuhi aturan dan tidak mematuhi aturan di rumah dan di sekolah, Pak. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang akan Bu Siti capai nanti adalah menunjukkan aturan di sekolah ataupun di rumah serta menuliskan sikap mematuhi aturan dan tidak mematuhi aturan di rumah dan di sekolah. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Siti capai? Area pengembangan yang saya ingin capai adalah mengembangkan karakter dan sikap positif bagi siswa. Oke, jadi Bu Siti nanti akan mengembangkan karakter dan sikap positif siswa di kelas ya. Kemudian bagaimana rencana pembelajaran Ibu di kelas berkaitan dengan strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajarannya? Ya, baik. Untuk strategi pembelajaran adalah pembelajaran berdiferensi berdasarkan kesiapan belajar murid yang ditegaskan dengan pembelajaran sosial emosional. Untuk model pembelajaran, saya akan menggunakan model basic learning, sedangkan untuk metode saya akan menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Oke, sangat luar biasa sekali deh. Jadi rencana yang akan Bu Siti terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran problem based learning dan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Seperti itu Ibu. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang Bu Siti siapkan di kelas Bu? Ya, jadi Pak, untuk media yang akan saya gunakan adalah media berupa gambar, peraturan, serta buku bacaan dan lembar kerja. Oke, baik Bu Siti. Jadi kira-kira kapan Bu Siti akan melakukan pembelajaran tersebut Bu? Saya akan melakukan pembelajaran ini pada hari Senin tanggal 4 November, Pak. Oke, berarti besok hari Senin saya akan masuk di kelas 1 nih Bu. Saya akan melakukan supervisi dan melihat serta mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Ya, siap. Nah, nanti setelah kita melaksanakan observasi pembelajaran, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini, Bu? Yang saya dapatkan pertemuan hari ini, saya mendapatkan gambaran tentang media apa yang akan saya gunakan nanti dan akan saya persiapkan untuk pembelajaran. Ya, baik Bu Siti. Terima kasih Bu atas waktunya sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya untuk melakukan pra-observasi. Sampai jumpa nanti pada saat observasi di kelas. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai berjumpa kembali pada observasi kelas dan pasca observasi nanti. Terima kasih Bu Siti. Ya, sama-sama, Pak. Ya. Anak-anak perhatikan, kita nanti mau pilih ya, siap ya, dari Dimas. Lihat Bapak dulu. Bapak tangan. Indra. Silakan.
dan merefleksikan jalannya observasi pembelajaran yang sudah Bu Siti laksanakan di kelas kemarin. Kira-kira perasaan Bu Siti bagaimana setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Ya, alhamdulillah. Kira-kira saya senang banget karena dalam bulan kemarin anak-anak itu sangat antusias dan senang sekali dalam pembelajaran yang sudah saya persiapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi perasaan Bu Siti dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran itu senang karena anak-anak itu sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran yang Bu Siti laksanakan. Hal yang sudah baik apa yang sudah Bu Siti lakukan dalam kegiatan pembelajaran kemarin? Nah, dalam bulan kemarin juga yang hal yang baik itu sudah dengan media pembelajaran yang digunakan di kelas 1 kemarin seperti gambar-gambar aturan di rumah dan aturan di sekolah serta buku-buku bacaan yang ada dan lembar kerja. Selain itu metode diskusi dan belajar juga berjalan lancar dan siswa sangat senang. Jadi hal baik yang sudah Bu Siti lakukan dalam pembelajaran kelas kemarin itu Bu Siti sudah mampu memaksimalkan dengan penggunaan media seperti gambar dan buku panduan, bacaan dan sebagainya itu Ibu. Dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin itu, kira-kira dari skala 0 sampai 10 Bu Siti di posisi yang mana? Tingkat keberhasilannya, tingkat kepuasan Bu Siti. Saya dalam kemampuan saya tidak kayak sempurna sekali, tidak kayak Pak. Iya. Dalam sekarang kemarin saya mengukur diri saya kira-kira dalam angka 2. Jadi posisi Bu Siti dalam kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin itu berada di
pembelajaran kemarin itu? Ya, untuk menyempurnakan itu saya perlu ada peningkatan variasi dalam sisa materi pelajaran untuk menjaga antusias siswa lebih senang dan semangat dalam belajar lagi, serta menggunakan waktu yang lebih efektif saat diskusi kelompok agar semua siswa dapat lebih terlibat dalam diskusi. Oke, jadi hal-hal yang akan ditingkatkan oleh Bu Siti dalam pembelajaran yang datang itu adalah untuk meningkatkan variasi dalam mengajar Ibu, supaya anak juga tidak bosan, kemudian anak juga merasa senang dengan pembelajaran yang dilakukan. Seperti itu, Ibu. Apa rencana Bu Siti ke depan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid Ibu? Ya, Pak, ini rencana saya adalah memperluas penerapan pembelajaran berdimensi dengan memberikan materi dan tugas yang sesuai dengan kebutuhan dan siswa yang beragam itu, karena di dalam kelas 1 itu kan tidak semua anak itu pandai, ada yang memiliki kebutuhan yang lebih diperhatikan dari yang lain gitu, Pak. Saya juga akan menambahkan kegiatan lebih interaktif untuk siswa yang lebih membutuhkan pendekatan visual atau Jadi rencana Bu Siti dalam memenuhi kebutuhan belajar murid itu, Bu Siti akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi supaya anak-anak bisa mengembangkan potensinya sesuai dengan bakat dan minat anak seperti itu, ya. Komitmen Bu Siti terkait pembelajaran di kelas itu apa? ya, untuk pembelajaran mengajar di kelas 1 terutama pembelajaran yang lebih aktif, fokus saya adalah selalu memberikan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi siswa, serta terus mengembangkan keterampilan saya misalkan mengajar agama itu menumbuhkan sikap positif dan karakter baik kepada siswa di kelas itu, Pak. Kemudian dari percakapan yang sudah kita laksanakan, kemarin juga saya sudah ikut Bu Siti mengajar, kemudian saya melakukan observasi dengan saya untuk membacakan catatan saya, Ibu. Ya, tunggu, Pak. Dari catatan saya itu kemarin saya mengamati bahwa Bu Siti dalam menyampaikan materi sudah sangat baik. Kemudian diskusi kelompoknya terkait dengan pembuatan kelompok itu juga sudah sangat luar biasa, karena memang anak-anak itu sudah bisa aktif dan bisa bersosial dengan baik. Pengelolaan kelas yang Bu Siti lakukan juga sudah baik. Kemudian pembelajaran yang dilakukan juga sangat mendukung dengan pembelajaran karakter bagi anak, karena memang materi yang disampaikan juga itu sudah ada kesan tersendiri, Ibu, terkait dengan aturan yang ada di sekolah dan aturan yang ada di rumah. Jadi anak itu juga bisa paham bahwa apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, dari pertemuan obrolan kita pada hari ini, kira-kira kesimpulan apa yang bisa Bu Siti sampaikan terkait dengan pembelajaran? Kesimpulan saya ini, Pak, alhamdulillah dalam belajar bisa belajar dengan senang. Kemampuan saya dalam ini mempraktekkan anak-anak dalam belajar penuh semangat, antusias di kelompok maupun tugas-tugas sendiri yang kemarin dilakukan, dan menjaga kesiapan mengetahui aturan-aturan di sekolah pendidikan. Jadi pembelajaran yang Bu Siti sudah lakukan itu memang benar-benar sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan pada hari itu. Sudah maksimal dan sudah sangat luar biasa. Itu juga sama seperti saya ketika menilai Bu Siti kemarin, supervisi itu juga sudah hampir sesuai dengan apa yang sudah Bu Siti laksanakan. Seperti itu. Terima kasih Bu Siti.